Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi matematika wajib kelas 10 MIPA ataupun IPS. Kali ini Bapak akan membahas mengenai materi yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri ya. Masih utek-utek perbandingan trigonometri ya. Nah, dan nanti akan ada tambahan yaitu tentang sudut-sudut istimewa, lalu balik lagi ke mencari nilai pada perbandingan trigonometri ya. Nah, tapi terlebih dahulu kita pelajari materi tentang berikut ini. Kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri yang sinus, kosinus, dan tangen ya. Nah, sekarang kita perbandingan trigonometrinya adalah kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen itu ya. Jadi Bapak gambar di sini misalkan segitiganya Bapak ganti ya. Segitiganya di sini X, di sini Y, di sini R ya. Nah, ini adalah sudut alfa. Ini depan. Ini samping. Ini adalah miring. Bapak ganti hurufnya saja ya. Kalau kemarin hurufnya itu A, B, C. Kalau sekarang X, Y, R ya. Y, R, X ya. Atau R, X, Y sama. Nah, kemarin kita sudah mencari tentang sinus alfa. Sinus alfa ya, kosinus alfa, dan tangen alfa. Nah, sinus alfa sudah kita pahami bahwasanya sinus alfa itu adalah depan per miring ya. Depan per miring berarti Y per R ya, sama saja ya, beda huruf saja. Bapak ubah hurufnya biar lebih bervariatif. Kemudian cos alfa itu adalah samping per miring ya, sami. Sampingnya X, miringnya Y, berarti X. Sampingnya X, miringnya R, berarti X per R ya. Kemudian tangen itu adalah D per sa ya. Desa berarti depannya Y, sampingnya X, Y per X. Nah, kebalikan daripada sinus, kosinus, dan tangen adalah sebagai berikut. Kebalikan daripada sinus adalah kosekan. Kosekan alfa berarti kebalikannya. Di sini Y per R berarti R per Y, kosekan ya. Kemudian kosinus. Kosinus adalah lawannya sekan. Lawannya itu adalah sekan ya. Kalau sinus itu adalah kosekan, kalau kosinus itu adalah lawannya sekan. Sekan alfa sama dengan kebalikannya. Kalau di sini X per R berarti di sini R per X ya. Nah, kemudian tangen alfa, tangen yaitu kebalikannya kotangen ya. Kotangen alfa, kotan di sininya tulisannya kotangen ya, sama dengan kebalikannya. Di sini Y per X menjadi X per Y. Nah, begitu ya. Itu adalah kebalikan dari perbandingan 3 sifat trigonometri ya, yaitu sifat sinus, kosinus, dan tangen. Nah, itu adalah perbandingan kebalikannya daripada sinus adalah kosekan, kos adalah sekan, dan tangen adalah kotangen. Nah, udah paham kan ya? Contohnya misalkan di sini Bapak kasih contoh ya. Misalkan ini mah contohnya. Di sini Bapak kasih alfa 3, 4, 5. Nah, tentukan A kosekan alfa, B sekan alfa, C kotangen alfa ya. Nah, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Langsung saja ya. Ini kita kasih huruf lah. Di sini samakan dengan segitiga di atas. Di sini huruf Y.
Di sini huruf X biar gampang. Di sini huruf R ya. Tuh. Kosekan alfa, lihat di sini kosekan alfa R per Y, R per Y. R-nya adalah 5. Y-nya adalah 3. 5 per 3 ya. Nah, di sampingnya garis miring 2. Kosekan tuh lawannya apa? Sin, ditulis jangan lupa ya di sininya. Meskipun tidak ditanyakan ya. Sin alfanya kebalikannya 3 per 5 gitu. Biar yang ditanyakan ini ada lawannya. Jadi nilai plus ya. Jadi nanti kalian bisa memahami perbandingan mana lawan ya. Daripada kosekan dan sinus. Daripada sekan dan cos, daripada kotan dan tangen. Sekan alfa, sekan itu apa di sini? R per X, R per X. R per X, R-nya adalah 5, X-nya adalah 4, 5 per 4. Garis miring. Sekan itu apa sih? Sekan itu adalah lawan dari cos. Di sini tulis cos alfa sama dengan kebalikannya 4 per 5. Ya. Nah, kemudian kotangan di sini adalah X per Y. X per Y. Nah, X per Y, X-nya adalah 4, Y-nya adalah 3. Kebalikan dari apa kotangan itu? Kebalikan dari tangan. Tangan alfanya berarti kebalikannya 3 per 4. Selesai. Nah, itu untuk mencari nilai-nilai pada perbandingan trigonometri. Baik dari sin, cos, tan, ataupun dari kosek, sekan, dan kotan yang merupakan kebalikan dari ketiga perbandingan yang sudah Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita akan memahami bagaimana sudut-sudut istimewa di sini ya. Sudut istimewa. Ya, sudut istimewa. Sudut istimewa itu sebagai berikut ya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat dan 90 derajat. Ini yang akan kita bahas terlebih dahulu. Itu adalah sudut-sudut istimewa. Nah, perlu kalian ketahui ya. Kalian kalau kita bertemu langsung akan Bapak ajarkan tentang bagaimana cara mencari nilai sudut istimewa dengan menggunakan jari. Nah, karena kita pertemuannya terbatas menggunakan online, jadi kalian browsing aja ya di YouTube. Bapak kasih tahu dalam bentuk kolom aja nih. Nah, gini ya. Kemudian ini adalah alfanya ya. Alfa itu sudut ya. Ini Bapak bikin garis-garisnya, nanti kalian tulis di buku ya biar enak. Ini 0 derajat. Ini 30 derajat. Ini 45 derajat. Ini 60 derajat. Ini 90 derajat ya. Nah, kita tulis di sini sin. Di sini cos, di sini alfa. Sinus 0 itu adalah 0. Sinus 30 adalah setengah. Sinus 45 itu setengah akar 2. Sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Sinus 90 adalah 1. Kemudian kosinus 0 adalah 1. Kosinus 30 adalah setengah akar 3. Kosinus 45 adalah setengah akar 2. Kemudian kosinus 60 adalah setengah dan kosinus 90 adalah 0. Kemudian untuk ini tangen ya. Tangen, salah nulis. Tangen ya. Untuk tangennya itu tangen 0 itu ya adalah 0. Tangen 30 itu adalah 1 per 3 akar 3. Tangan 45 adalah 1. Tangan 60 adalah akar 3. Tangan 90 adalah tak hingga.
ya. Tuh. Kalau misalkan digambar sebuah grafiknya ya di sini. Ini yang pertama untuk grafik sinus alfa ya. Untuk grafik sinus alfa. Kita tulis di sini ya. Grafik sinus alfa. Kita tulis di sini. Di sini sudutnya ya. Sudutnya di sini dari mulai 0. Ini 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, kemudian 90 derajat. Kemudian di sini nilainya ya. Nilainya ini setengah, dari sini setengah ya. Kemudian setengah akar 2. Setengah akar 2 di sini ya. Ini 2. Kemudian ini setengah akar 3. Dan ini 1. Ini grafik daripada sinus alfa. Sinus 30. Sinus 0 dulu. Sinus 0 itu berapa nilainya? Sinus 0 itu 0. Berarti titiknya di sini ya. Titiknya di sini. Sinus 30. Sinus 30 berapa? Sinus 30 adalah setengah. Sinus 30 adalah setengah. Berarti di sini ya. Tuh. Sinus 30 setengah. Sinus 30 setengah. Untuk sinus ya. Untuk sinus. Lihat 30. Di sini nilainya setengah. Sinus 45 setengah akar 2. Di atasnya berarti. Setengah akar 2 di sini. Tuh. Sinus 60 setengah akar 3. Sinus 60 setengah akar 3. Berarti di atasnya setengah akar 3 ya. Sinus 90 adalah sinus 91. Untuk sinus ya. Sinus tuh yang paling pertama. Sinus 90 itu 1. Gambar di sini. Nah, ini adalah grafik daripada sinus alfa ya. Nah, itu ya. Jadi kenapa di sini sinus 0 titiknya di sini? Karena nilainya 0. Sinus 0 nilainya 0. Berarti titiknya di 0 ya. Sinus 30 setengah berarti titiknya di setengah. Dibikin titik-titik. Sinus 45 setengah akar 2 di atasnya. Sinus 60 setengah akar 3 di atasnya. Sinus 91. Nah, itu adalah grafik untuk fungsi sin alfa. Nah, kemudian untuk grafik fungsi pada cos alfa. Grafik pada cos alfa ya. Ya kalian paham. Bikin grafiknya. Kita di sini bikin sudutnya, sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 60 derajat dan 90 derajat. Samakan dengan yang di atas ya. Ini setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, dimulai dari cos 0. Cos 0 1. Cos 0 itu 1. Berarti di sini ya titiknya. Karena 0 ini adanya di titik antara pertemuan dua sumbu ya. Di titik pusatnya di sini, berarti kita taruh titik sinus kosinus 0 adalah 1 di sini ya. Titik pangkalnya di sini ya. Kita letakkan di atasnya. Kemudian kosinus 30 setengah akar 3. Kosinus 30 setengah akar 3 tambah turun ya. Kosinus 45 setengah akar 2 tambah turun lagi. Kosinus 60 adalah setengah tambah turun lagi. Kosinus 90 adalah 0. 0 tuh di sini ya. Tuh. Kita gambar grafiknya. Tuh. Ini kosinus alfa ya. Nah, kemudian untuk tangan ya. Untuk tangan di sini kita gambar ya.
Di sini untuk grafik tangan alfa ya. Tulis di sini sama ya, samakan ini 0, ini 30, ini 45, ini 60, ini 90. Kasih derajat pada sudut. Di sini kita samakan setengah akar 2 ya. Ini setengah akar 3, ini 1. Ini setengah akar 2 ya. Setengah akar 2, setengah akar 3. Tangan 0 itu 0. Tangan 0 itu 0, berarti di sini di titik pangkal ya. Nah, di titik antara pertemuan dua garis, dua sumbu ini ya. Tangan nih, tangan 0, hasilnya 0. Nah, di sini sepertiga ya, pakainya bukan ini sepertiga akar 3 ya. Ini akar 3-nya saja ya. Ini adalah sepertiga akar 3. Ini kita hapus ya, kita hapus ya dari sini ya, mohon maaf salah ya. Ini sepertiga akar 3 ya, sepertiga akar 3 ya. Kemudian ini akar 3, ini 1 ya. Ini diulangi nih ya, di bawahnya saja, di bawahnya ya, biar lebih jelas. Ini 0, 30, 45, 60, 90 ya. Ini adalah sepertiga akar 3. Ini adalah 1. Ini adalah akar 3. Nah, gitu ya. Tuh, berurutan. Sepertiga akar 3, 1 dan akar 3. Ini salah ya. Ya, yang berlaku yang di bawahnya. Nih, kita tulis tuh ya. Kemudian di sini kita lihat tangan 0. Tangan 0 itu 0. Berarti di sini tangan 30 adalah sepertiga akar 3. Berarti di sini tangan 451. Tangan 45 itu 1 ya. Tangan 60 adalah akar 3. Tangan 60 akar 3. Tangan 90 tak hingga ya. Tak hingga tuh ya nggak tahu berapa nilainya ya. Jadi gambarnya kayak gini, set ke sana ya tuh, karena tangan 90 itu nggak tahu berapa ya. Ini kita gambar kayak gini saja tuh ya. Ini nilainya tak hingga ya. Jadi gambarnya seperti itu untuk tangan 90 ya. Jadi ini ke atas ya. Ke atas tuh yang nggak tahu sampai dengan tak terhingga, karena tangan 9 itu di sini nilainya adalah tak terhingga ya. Jadi ini dibikin garis ke atas ya, menandakan bahwasanya tangan 90 itu sampai dengan tak hingga nilainya. Gini jadi gambarnya ya. Ini adalah grafik daripada tangan alfa ya. Silakan nanti ditulis saja, dipelajari. Ingat yang di atas itu salah ya, yang di bawah adalah yang benarnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.